Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, para anggota ranting niki nggih. Apa? Oh, TKB dan ranting. Saya kira jumlahnya cuma 15 gitu, ternyata 150. Nolnya kurang. Ini siang-siang ya, panas-panas, apalagi puasa-puasa. Ibu-ibu, apalagi ini pengajian ya, hawa-hawanya semuanya sudah mau berdoa ya. Bismika Allahumma ahya, bismika. Nanti nunggu sejam lagi Bu ya, nanti bisa berdoa itu. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kita semuanya. Kita syukuri itu, kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Sejak kita lahir sampai sekarang sungguh banyak jumlahnya, kita syukuri dan Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu diminta untuk menyampaikan tentang tafsir hak-hak perempuan. Padahal saya itu bukan perempuan. Berarti sama saja saya itu diminta untuk menyampaikan kewajiban seorang suami atau kewajiban orang laki-laki, ya kan? Kan sama saja seperti itu. Ini maksudnya apa ini ya? Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di depan ibu semuanya. Intinya kita ini sebagai sebuah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, cita-citanya ingin mewujudkan masyarakat utama, apapun itu temanya, ya kita sama-sama belajar, coba kita mengkaji seperti apa Al-Quran dan hadis itu mengajarkan kepada kita. Jadi memberikan petunjuk kepada kita apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Kan kita ini memang ya sebetulnya siapa yang pengen lahir gitu ya, di antara kita kan kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba ya lahir saja. Di antara kompetisi yang sangat banyak, ibu-ibu semua, saya ini juga, inilah yang kemudian dilahirkan melalui janin dari ibu kita semuanya. Lahirlah kita, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, kita ikhlas, kita hidup di sini, dan kemudian kita banyak beramal soleh untuk bekal kita, karena pada hakikatnya sejatinya kehidupan kita di sini itu ya hanya sebentar, kan hanya mampir kan sebelum di kandungan ibu kita semuanya kita ada di alam yang gaib, kemudian di kandungan, kemudian ini cuma sebentar, nanti kita akan lanjutkan ke alam yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasihatkan kepada kita, kun ka'annaka abiru sabilin au apa bu itu lanjutannya itu. Jadikanlah kamu sekarang itu, jadilah seakan-akan kamu itu abiru sabilin, orang yang ada di perjalanan, au gharibun, atau orang yang asing, gharibun au abiru sabilin, orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing itu dia datang melaksanakan kebutuhannya, kemudian dia pergi. Seperti ibu-ibu sekarang ini kan orang asing di tempat sini ya. Saya tidak tahu lenggahnya di mana, rumahnya di mana. Ibu-ibu sekarang ini datang ke sini, kebutuhannya untuk ikut pesantren Ramadan ya. Ya kan? Pesantren Ramadan. Setelah ini apakah ada yang lanjut i'tikaf? Saya kira lanjut kembali ke rumah masing-masing.
Laras ya, nggih? Itulah kehidupan kita. Kita itu seperti orang asing, seperti orang yang dalam perjalanan. Datang ke sini, nanti tidak akan lama, kemudian kita akan berlanjut. Nah, oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an sebagai petunjuk kita. Ini di kehidupan kita yang tidak terlalu lama itu apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian diciptakan itu ternyata memang Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, ya. Lahir tiba-tiba sudah ada yang laki-laki, sudah ada yang perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya di sini ikhlas, karena ada yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kemudian disebut sebagai orang-orang yang memiliki orientasi seksual berbeda katanya. Itu bahasa halusnya, ya kan? Ini laki-laki perempuan harusnya berpasang-pasangan, malah ada laki-laki sukanya sama laki-laki, perempuan sukanya dengan perempuan. Dan terakhir ini termasuk pejabat teras juga. Ya, tapi saya tidak perlu melanjutkan itu. Intinya itu menjadi penyakit masyarakat. Jadi umat Nabi Lut itu kenapa diadab? Ya gara-gara seperti itu. Jadi orientasi seksual berbeda. Kenapa tidak ikhlas? Ya, tidak ikhlas. Dia jadi laki-laki atau perempuan itu kan sebenarnya sudah takdir Allah. Wong kita tidak milih. Siapa yang milih? Gak ada yang milih kan? Tiba-tiba lahir ya sudah seperti ini. Oh ternyata saya laki-laki. Dengan hak dan kewajiban yang sangat melekat pada diri seorang laki-laki. Ibu-ibu juga seperti itu. Lahir sebagai perempuan, yang melekat hak dan kewajibannya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep pertama. Konsep pertama, kita ini sebagai manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Itu konsep pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam caranya yang berbeda-beda. Ada yang dia itu bisa dilakukan oleh laki-laki, ada yang hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu, laki-laki tidak bisa. Ya. Dan itu menjadi salah satu keutamaan dari ibu-ibu, karena laki-laki tidak bisa melakukannya. Apa itu? Apa itu, Ibu? Ya, betul, melahirkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, maka melahirkan itu menjadi salah satu keutamaan yang gara-gara itu maka nama ibu itu disebut sampai 3 kali supaya anak itu berbakti dibandingkan bapaknya. Kepada siapa kita harus berbakti? Pertama kepada ibumu, yang kedua kepada ibumu, dan yang ketiga juga kepada ibu. Itu sampai 3 kali. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi seorang ibu itu dia hamil, mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah lagi. Jadi sudah lemah lagi ya. Jadi dari janinnya itu kemudian ada anaknya, yang anaknya itu hidup dari mengambil gizi dari ibunya, darah dari ibunya, yang menyebabkan energi dari ibunya diambil, harus digendong setiap hari, setiap detik, ya, tidak pernah diturunkan kan. Ibu dulu menggendong putranya kan seperti itu, tidak pernah digendong terus sampai 9 bulan. Mana ada orang laki-laki menggendong anaknya 9 bulan, Bu? Tidak ada. Ya kan? Menggendong 1-2 jam saja sudah capek, apalagi menggendong sampai 9 bulan. Maka pantas saja ibu itu kalau tidur aja, tidurnya lurus juga tidak enak, miring juga kok rasanya tidak enak, ganti ke kanan ke kiri. Maka dikatakan wahnan ala wahnin, jadi lemah di atas lemah seperti itu. Dan itulah yang menjadi keutamaan dari ibu-ibu. Maka kemudian ketika melahirkan, yang paling dekat kepada ibunya itu siapa? Yang paling dekat anaknya itu kepada siapa? Kepada ibunya. Nah, oleh karena itu maka nanti dalam Al-Quran itu
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dalam hak itu juga sebetulnya ada kewajiban yang sama ya. Ibu-ibu itu juga punya hak, tapi juga punya kewajiban. Tapi kewajiban itu juga baik, salah satunya itu karena anak itu dekat kepada ibunya, maka ini menjadi tanggung jawab kita, terutama masalah kasih sayang. Nah, itu saya kira ya. Pertama, konsep pertama itu kita sama di hadapan Allah, tidak berbeda. Kemudian yang kedua, bahwa setiap baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki keunggulannya masing-masing. Tadi sudah kita sebutkan, jadi kenapa perempuan itu disebut feminim? Karena dia itu memiliki kekuatan yang kuat, ya, bertahan yang kuat gitu. Kalau laki-laki itu tidak seperti itu. Jadi dari kasus mengandung kemudian merawat anak itu kan terlihat bagaimana seorang perempuan itu kuat bertahan, resiliensinya itu kuat dalam bertahan merawat anaknya semenjak dia dalam kandungannya. Itulah kekuatan kaum perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi masing-masing memiliki kelebihannya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga ini sebelum masuk di hak ya. Jadi ada beberapa konsep mungkin perlu kita pahami dulu. Bahwa laki-laki itu bisa salah, perempuan itu juga bisa salah, dan salahnya ini kalau dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan istilah nusyuz ya. Nanti bisa dilihat dalam surat An-Nisa 34 dan An-Nisa 128 itu gantian. Jadi pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna. Jadi kalau ada laki-laki, ada seorang suami yang khawatir dengan istrinya yang dia itu berbuat nusyuz. Berbuat nusyuz itu ya berbuat yang tidak baik ya marah tidak ada alasan, ya lempar piring tidak ada alasan dan lain sebagainya. Intinya melakukan suatu hal yang tidak baik. Begitu pula wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau seorang istri itu juga takut dengan nusyuznya seorang suami, artinya suami itu juga bisa nusyuz. Dalam salah satu tafsir, di antara tafsirnya itu adalah dia juga memarahi istrinya tanpa alasan yang betul juga. Nah itu juga khusus seperti itu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama bisa salah ya. Semuanya sama dalam hal itu. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah keberadaan kita sebagai pasangan itu harus bisa saling mengajak kepada kebaikan. Itu. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang laki-laki beriman dan orang perempuan yang beriman itu ba'duhum awliya'u ba'd. Di antara mereka itu membantu di antara yang lain. Wali itu kan artinya penolong ya. Jadi menolong antar satu dengan yang lain. Bagaimana cara menolongnya itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Itu. Jadi sama-sama ngajak kepada yang baik, ya kan? Sama-sama saling mengingatkan supaya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang mungkar, ngajak sama-sama untuk melaksanakan sholat, ya kan? Mungkin kalau konteks pengajian itu ya berarti ibu-ibu yang harus banyak mengajak bapak-bapaknya. Memang pada faktanya bapak-bapak itu agak tidak suka pengajian, ya kan? Ya, memang seperti itu Bu ya. Ya, bisa dihitung lah, ibu-ibu juga sudah tahu, tidak perlu penelitian, ya kan? Tidak perlu penelitian, orang semuanya sudah tahu gitu. Jadi saling mengajak kepada kebaikan itu. Kita antara laki-laki dan perempuan. Kemudian konsep selanjutnya, ini sudah mau berakhir konsepnya. Perempuan itu adalah amanah. Jadi sebetulnya amanah perempuan itu berat ya. Dikatakan seperti ini. Dalam hadis itu, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Fin nisa, dalam masalah perempuan. Jadi laki-laki itu harus hati-hati, harus bertakwa kepada Allah dalam masalah perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu sekalian itu sudah mengambil mereka itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah.
dan mereka itu menjadi halal bagimu itu dengan kalimat Allah. Jadi perempuan itu adalah amanah, tidak boleh sembarangan kalau umpamanya mengenai perempuan atau bermuamalah dengan perempuan itu. Allah sendiri yang menjadi backingnya, yang backingi perempuan itu Allah. Maka dikatakan bi amanatillah, itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa masing-masing dari laki-laki dan perempuan itu semuanya memiliki keunggulan. Jadi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Memang laki-laki itu diberikan keunggulan, tetapi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ibu-ibu itu juga memiliki keunggulan ya. Salah satunya ya pandai memanage masalah keuangan ya kan. Pandai kalau jadi bendahara itu biasanya berapapun tetap sisa ya kan? Kalau laki-laki beda, berapapun tetap habis. Nah, kebalikannya. Itulah makanya saling melengkapi ibu-ibu ya. Kalau tidak ada saling melengkapi kan juga tidak enak hidup ini. Nah, itu beberapa konsep. Nah, dari situ kemudian lahirlah hak dan kewajiban dari masing-masing tiap laki-laki dan perempuan itu. Nah, karena ini saya diminta untuk menyampaikan hak-haknya saja, maka ini kemudian tadi saya bacakan di salah satu buku tuntunan menuju keluarga sakinah itu yang diterbitkan Suara Muhammadiyah itu disebutkan di sana. Saya ringkas paling tidak ada 2, yang dari 2 itu nanti bercabang kemana-mana. Yang pertama, seorang perempuan itu berhak mendapatkan muasyarah bil ma'ruf. Jadi muasyarah itu adalah biasanya diterjemahkan pergaulan yang ma'ruf. Seorang laki-laki ketika berbicara dengan istrinya itu harus bil ma'ruf. Ketika berbuat sesuatu, bertindak kepada istrinya, kepada anaknya yang perempuan itu harus bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu seperti apa? Biasanya bil ma'ruf itu secara mudah diterjemahkan dengan suatu hal yang bijak, yang baik, yang wajar. Kenapa wajar? Karena dia itu baik tidak hanya menurut syariat kita, tapi dia juga baik atau wajar menurut masyarakat kita. Maka itu adalah suatu hal yang ma'ruf. Bagaimana masyarakat kita? Ketika masyarakat berubah, maka makna ma'ruf itu juga bisa jadi berubah. Nah, dari sini akhirnya muncul kalau di di buku tuntunan menuju keluarga sakinah itu intinya ya kalau ibu-ibu ini mau kerja ya diizinkan. Nah, itu intinya bahasanya seperti itu. Tidak dijelaskan sebetulnya itu asal usul dalilnya dari mana. Cuma saya ada ada sedikit informasi terkait hal itu. Jadi seperti ini. Dulu saya pernah membaca itu waktu mengajarkan enak kalau mengajar di pondok itu bukunya tidak pernah ganti. Jadi lama-lama ingat materinya. Oh, itu saya masih ingat itu bukunya. Terus salah satu kitab yang saya ajarkan itu adalah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi punya Syekh Shalih bin Fauzan. Nah, dalam buku tersebut disebutkan seperti ini. Pernah suatu saat, jadi istri Umar Ibn Khattab itu kan dia suka ke masjid, termasuk orang yang suka ke masjid. Kemudian Umar Ibn Khattab itu ternyata beliau adalah sahabat yang cemburuan itu. Ada nggak yang suaminya cemburuan ini ya? Ya, bisa jadi ada, karena di zaman dulu juga ada. Kemudian Umar seperti ini, kamu nggak usah ke masjid, sholat di rumah saja lebih baik. Nah, ini istri beliau ini ternyata juga berani protes. Loh, apakah engkau berani mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Umar diam. Karena apa? Karena itu memang dibolehkan. Jadi tidak boleh kita mengharamkan atau memakruhkan sesuatu yang memang itu mubah. Nah, semuanya sepakat bahwa yang namanya bekerja itu suatu hal yang boleh. Nah, saya pernah itu juga. Bu rasa kerja bu neng omah bae penak gitu kan. Tak suruh berhenti aja, malah nangis Waduh. Ya sudah, gak usah nangis, kerja aja nggak apa-apa kata saya.
Karena memang kerja itu boleh kok. Saya juga tidak mengatakan haram atau makruh gitu. Maksud saya kan kok sepertinya di rumah itu anak-anak lebih membutuhkan gitu loh, maksud saya itu. Kan tadi kan kita sudah ada konsepnya, yang namanya anak-anak itu kan lahir dari rahimnya ibu. Jadi wajar kalau dia itu lebih dekat dengan ibu gitu loh. Sampai tadi itu saya baca di internet itu ada website namanya Mojo. Orang kan nulis di situ bebas. Dia itu ya Ibnu Sabil lah, Ibnu Sabil dari, saya tidak tahu dari Jogja atau dari mana, tapi ke arah Jawa Timur. Ketemu sama pengamen pakai kencrung, ya bukan pengamen ya seperti gitar kecil itu. 3 kali nyanyinya semuanya tentang ibu, gitu. Kan? Yang 2 dia lupa judulnya apa, yang terakhir itu Ibu karangan Iwan Fals. Nah, itu kan. Jangan minta saya nyanyi, karena suaranya biasanya fals gitu kan. Saya bukan ahli nyanyi, ya. Tapi itu dia nyanyi 3 kali, dan semuanya judulnya Ibu ganti-ganti. Kemudian ditanya, kok kenapa nyanyi Ibu? Ternyata ya kasihan juga. Orang ngamen ini itu melakukan sebuah kesalahan, dimarahi bapaknya, diusir sama bapaknya. Tapi ibunya sebetulnya pengen tetap dia di rumah. Akhirnya dia itu gelandang, kemudian ngamen di daerah Ngawi. Jadi dia ikut bis dari sana, nanti turun, ganti lagi, balik lagi, kayak gitu terus. Mau pulang tidak berani. Tapi dia yakin bahwa ibunya itu masih menginginkan dia pulang, cuma dia tidak berani sama bapaknya. Itu berarti bapaknya melakukan khusus itu ya, kebangetan itu. Nah, gitu tadi. Nah, jadi kita itu suatu hal yang harus diakui bahwa yang namanya anak itu lebih dekat dengan ibu. Ya gimana nggak dekat, wong itu darahnya ibu kok ya. Ketika lahir itu kan darahnya ibu, lebih dekat ya memang seperti itu. Jadi saya tadi berpikir seperti ini, nggak usah kerja. Kalau kerja itu sibuk ya. Dan biasanya itu kalau ibu-ibu itu kerjanya lebih sibuk dari bapaknya. Saya nggak tahu itu sama nggak ya. Tak batin-batin gitu kan. Padahal sama-sama. Perasaan ya orang nggak ada jabatan, jadi dosen biasa. Sini ada jabatan, kayaknya santai-santai aja, kok orang lebih sibuk gitu. Nah, tapi itulah fenomena ya. Jadi dinamika kita. Intinya ibu-ibu ini punya hak untuk melakukan apa yang boleh. Jadi nanti disampaikan, wong ini saja ustadz-ustadznya, para ulamanya bilang itu boleh. Oh, ayah bilangnya nggak boleh, berarti mengharamkan yang tidak boleh ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah gitu, itu kayak istrinya Umar kayak gitu, tuh pinter gitu ya. Nah, suaminya rada bingung biasanya kayak gitu. Tidak boleh. Tapi ini bebas ya. Jadi saya tidak mengatakan mana yang lebih baik, bekerja atau tidak bekerja, itu monggo. Semuanya saya kira baik pada posisinya masing-masing. Saya katakan seperti itu. Ketika dia bekerja, gini saja, nggak usah bekerja, ibadah. Ada orang ibadah, sahabat Rasulullah sajalah yang sahabat Nabi langsung, dia ahli ibadah, Abdullah bin Amr bin As. Saya ingin sholat tahajud tidak tidur, kemudian saya ingin puasa tidak berbuka, maksudnya puasa tiap hari gitu, tidak pernah berhenti puasanya, dan saya tidak ingin menikah sama perempuan. Kata Rasulullah, bagaimana? Oh, jangan seperti itu. Saya ini sholat dan istirahat, puasa juga berbuka, selang-selingan, dan saya juga menikah dengan perempuan. Ibadah saja tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, jadi apalagi jadi imam tarawih ya, karena saking semangatnya kemudian bacanya surat Al-Baqarah ya, lupa sama airnya, dilanjut terus. Nah, itu diprotes sama makmumnya. Dan itu juga terjadi di zaman sahabatnya. Ada makmum gara-gara imamnya terlalu lama, kemudian dia mufarokoh. Mufarokoh itu dia, wah ini imamnya lama, asal lanjutkan sendirilah sampai dia salam dulu dan pergi. Imamnya ditinggal. Akhirnya imamnya protes, ini Abdullah bin Mas'ud, oh itu orang munafik. Nah, sampai kabarnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah yang marahin si Abdullah bin Mas'ud, ya kamu kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang. Ya baca itu ya Sabbihisma wa syamsu wa duhaha, itulah yang sedang-sedang. Ya itu sedang-sedangnya para sahabat ya. Kalau sedang-sedangnya orang Jogja ya. Itu kulwele katanya, kulwele katanya ya.
Tapi kira-kira seperti itu ya, apa kalau bapak ibu ya? Ya bapaknya cuma saya sendiri ini. Baru kali ini saya di pengajian paling ganteng sendiri, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi sampai mana? Nih jadi lupa saya. Ya, bekerja itu boleh ya. Semuanya sepakat itu. Saya kira itu ijma apa zaman sekarang itu ya itu. Jadi kerja itu boleh. Iya kan? Jadi silakan ibu bisa menyampaikan itu. Jadi itu boleh, jangan diharamkan. Tapi ibadah pun tidak boleh berlebihan, maka yang boleh juga jangan sampai berlebihan. Konsepnya sama. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum itu boleh. Itu konsepnya. Yang boleh itu tidak boleh berlebihan. Jadi jangan sampai workaholic seperti orang Jepang. Jadi orang Jepang itu workaholic, sampai ada sebuah artikel itu juga akhirnya menanyakan ini apa kemudian tujuan hidupnya seperti ini nih. Jadi pergi anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Ya kapan anaknya mau lihat orang tuanya kalau gitu? Nanti hari Minggu ada kerjaan lagi tambahan. Nah ini kemudian gimana? Nah ini tidak bisa. Ya, jadi walaupun itu kita boleh dan kita bisa melakukan itu, tetap kita harus melihat sisi-sisi yang lain, saya kira itu ya. Jadi itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Masyara bil ma'ruf itu nanti dia akan bercabang. Salah satu cabangnya bekerja, itu ya suatu hal yang boleh. Karena itu boleh ya jangan kemudian dilarang. Silakan nanti itu dikomunikasikan saja bagaimana dengan cara yang baik. Kemudian termasuk muasyarah yang baik, ya cara berbicara suami terhadap istrinya ya berbicara yang lainan lah, yang lembut. Jangan kemudian mudah membentak. Kalau ada yang suka seperti itu, ya berarti harus latihan itu. Pernah ada seorang sahabat itu, dia minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Nasihatnya ternyata sama. La taqdha, engkau jangan marah. Oh ya, jangan marah. Kemudian minta nasihat lagi, berikan aku nasihat lagi ya Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? La taqdha, sama, jangan marah. Sampai 3 kali. Farad dadamiror la taqdha. Kenapa? Karena orangnya itu jangan marah. Padahal mampu menahan amarah itu adalah indikator ketakwaan. Nah ini makanya bapak-bapak itu jangan mudah marah. Sayangnya nggak ada yang hadir nih bapaknya. Memang kalau pengajian itu paling enak itu berpasang-pasangan, sehingga kalau ada informasi itu tidak pernah miskomunikasi. Nanti kalau ini habis pulang, ibu nyeramai bapaknya, ini ya nggak tahu bisa masuk atau tidak, ya kan? Tapi itulah hak yang harus ibu dapatkan. Tidak boleh, harus dapatkan pergaulan yang baik, ya. Berkata-kata, bertindak itu semuanya baik. Ya, tidak bisa seorang laki-laki itu kemudian memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Rasulullah sampai pernah bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya. Ini memang seperti itu, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika waktu sulit pun Rasulullah tidak memarahi istrinya. Ketika hadithul ifki itu ketika Sayyidah Aisyah itu dituduh berzina. Jadi yang namanya kalau jadi tokoh itu tidak enak ya. Ya Rasulullah itu kan pemimpin tokoh umat Islam, pemimpin di Madinah, seorang pemimpin. Ketika ada ekspedisi, istri beliau itu ketinggalan ke belakang, kemudian ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh, apakah cincinnya atau apanya gitu yang jatuh, apakah kalungnya gitu. Kembali ke ontanya itu, lupa ada yang jatuh. Kembali lagi dia cari. Setelah dia cari, ternyata kafilahnya itu tidak tahu kalau Aisyah itu keluar lagi dari tandu. Jadi saya tidak tahu ya, karena waktu itu saya juga belum lahir Bu ya. Jadi onta itu di atasnya itu ada kayak semacam kemahnya gitu loh, kok kayaknya asik ya. Itu kan, jadi itu jadi nggak kelihatan, tidak kelihatan. Sayyidah Aisyah sudah masuk, tapi kan ada yang ketinggalan, dia keluar lagi. Nah penjaganya itu tidak tahu kalau beliau keluar gitu loh. Nah akhirnya jalan, dikiranya sudah ada di atas onta, ketinggalanlah beliau.
Akhirnya karena ketinggalan ini ditemu oleh sahabat Rasulullah yang lain. Akhirnya apa? Beliau diantar kan. Nah, ketika sampai Madinah, ya inilah waktunya orang-orang munafik itu kemudian melancarkan isu-isu, banyak hoax kemudian yang tersebar bahwa Sayyidah Aisyah itu telah berzina. Nah, itu Rasulullah itu juga tidak kemudian membentak-bentak, tidak marah, cuma diam saja. Ya didiamkan kan, memang seperti itu. Nah, istrinya biasanya tidak pernah didiamkan, ya gundah gulana kan akhirnya kan. Jadi ternyata manusia ini, bapak ibu, bapak lagi nih, kebiasaan ya. Ibu yang dirahmati Allah ini, manusia itu ternyata mau tidak mau dia terpengaruh oleh stimulus, oleh pancingan-pancingan. Begini maksud saya. Anak-anak kita itu kalau biasa dipukul, ya kan? Itu nanti tambah dewasa tambah biasa, dia dipukul itu sudah tidak mempan. Ya kan? Udah biasa dipukul sama orang tua. Itu sudah tidak mempan karena manusia itu beradaptasi. Ya. Jadi ini tuh seperti dalam teori psikologi, mungkin salah satu ibu-ibu ada yang jurusan psikologi ya, nanti saya dibetulkan saja. Kan ada humanisme, ada behaviorisme kan. Behaviorisme kan intinya kan stimulus dan respon. Ternyata saya diprotes sama istri saya, behaviorisme itu nggak betul, itu masa manusia kayak robot. Tapi faktanya betul. Saya sebutkan itu. Contohnya kemarin waktu pemilu katanya suara itu bisa dibeli pakai uang. Iya katanya seperti itu. Itu berarti behaviorisme kan. Kan manusia bisa digerakkan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal. Ya kan, oleh stimulus. Nah itu. Jadi ini contohnya kayak ada penelitian. Ada anjing itu dalam kerangkeng ibu. Dia kalau mau dikasih makan itu dibunyikan lonceng. Lonceng makanannya datang. Nanti mau datang makanan lonceng makanannya datang gitu. Seperti terus sampai kemudian makanannya nggak dikasih, tapi loncengnya saja yang dibunyikan. Lonceng, dia langsung keluar air liurnya. Itu memang hewan ya. Tapi mau tidak mau kalau dalam mantik itu yang namanya al-insan itu hayawan. Tapi bedanya apa? Natik, punya logika, ya, punya alat berpikir. Itu bedanya di sana. Maka ketika manusia itu tidak mau berpikir, kal an'am balhum adol, seperti hewan bahkan lebih sesat. Nah itu ya. Jadi tadi saya kembalikan, namanya anak biasa dipukul, maka dia biasa dipukul. Ketika besar dipukul udah biasa. Tapi kalau dia biasa dinasihati dengan baik, ya, biasa diajak ngomong dengan baik, suatu saat dia berbuat kesalahan, cuma didiamkan saja, dia akan merasa bahwa dirinya itu telah berbuat salah. Iya kan? Nah ini dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan tidak pernah memarahi istri beliau, apalagi memukulnya. Selalu muasyarah, bergaul dengan baik. Ketika ada situasi dan kondisi seperti itu, Rasulullah cuma diam saja. Itu sudah sangat menyakitkan bagi Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena biasanya diajak ngobrol. Nah itu, jadi manusia itu seperti itu. Ini biasanya diajak ngobrol, tidak pernah ada yang hilang. Nah gitu ya. Nah, bahkan ketika seperti itu pun Rasulullah tidak marah. Maka memang seharusnya perempuan itu punya hak mendapatkan pergaulan yang baik, itu hak jenengan ya. Jadi tidak boleh dimarah-marahi, apalagi dengan dalam tanda kutip ya marah itu sewajarnya sajalah. Dan kemudian segera diselesaikan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan diri ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Kalau punya suami kok suka marah-marah, itu artinya suaminya lemah, Bu. Ya. Jadi lemah itu ya tidak masalah fisik saja, tapi termasuk itu. Ini kok gampang marah, begitu. Berarti ini lemah, tidak mampu menahan, mengendalikan dirinya. Nah itu haknya mendapat muasyarah bil ma'ruf. Masalah suami tadi itu berarti nanti kapan-kapan ada pengajian khusus suami ibu-ibu TK Aba gitu ya. Nanti bisa manggil saya lagi kan, gantian kan. Karena ini tadi ya tidak bisa tersampaikan. Hak jenengan tapi kan nggak bisa tersampaikan kan. Nanti yang tahu cuma saya. Nah itu nanti banyak
ibu-ibu semuanya, ininya masyarakat bil ma'ruf, perkataan, perbuatan, tindakan dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang mubah tetap mubah, sunnah tetap sunnah, wajib tetap wajib. Kerja itu mubah, maka tidak boleh kemudian dijadikan haram. Ya. Tentu semuanya melihat situasi dan kondisinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Perempuan itu berhak mendapatkan husnudzon dari suaminya. Jadi ibu-ibu itu punya hak untuk mendapatkan husnudzon. Tidak boleh seorang suami itu suudzon, bahkan dibela oleh Allah. Seandainya suami itu tidak suka dengan sesuatu yang ada pada istrinya, dibela kayak gini, bisa-bisa yang kamu tidak suka itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang suami kok, wah saya dapat istri kayak gini, gitu kan? Ya kan? Nanti saya langsung baca ini. Asa anta karusai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Oh, bisa jadi dalam yang saya tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Dan jadi hak jenengan ibu-ibu untuk mendapatkan husnudzon, prasangka yang baik dari suaminya. Nanti ditulis, nanti dikasihkan catatannya ke bapaknya gitu. Ini Pak, ayatnya ini, nah gitu kan, sudah jelas kan kalau ada ayatnya, loh mau apa, gitu kan, sudah jelas. Oh, rekamannya di-share bisa juga ya, boleh, sudah direkam tadi sama ibunya. Saya. Wah, sekarang itu memang zamannya rekaman ya, di mana-mana direkam, karena semuanya sudah punya HP. Nomor 3, saya sampai jam berapa ibu? Jam 1. Oh berarti tinggal 2 menit. Oh ada tanya jawab. Oh boleh. Ini mau saya sampaikan atau saya simpan saja? Oh, yang sisanya disampaikan. Baik. Yang ketiga itu ada dalam surat Al-Baqarah 233. Nanti juga bisa dijadikan pegangan. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi seorang istri itu dia berhak mendapatkan nafkah. Enak sekali toh. Sudah boleh bekerja, berhak mendapatkan nafkah lagi, double itu kan. Akhirnya saya juga selalu berusaha ikhlas, tidak pernah iri gitu kan. Pokoknya kalau mamanya istrinya uangnya duitnya lebih banyak dari suaminya ya biasa aja gitu kan. Suruh siapa bekerja kan, yang izinkan siapa gitu kan. Jadi sepertinya bisa kayak gitu. Tapi ini memang ya kita itu kan hanya berpikir apa yang menjadi kewajiban kita saja. Kewajiban kita berikan apa ya berikanlah gitu kan. Itu saja. Jadi nanti ditulis itu, kasihkan ke suaminya juga ini Pak, gitu kan. Jangan lupa, gitu kan. Kita laksanakan kewajiban itu menjadi hak ibu-ibu semuanya. Nah, nafkah itu ada 2. Pertama, rizquhunna, dan yang kedua kiswatuhunna. Rizquhunna itu kalau diterjemahkan itu rizki, itu dalam tafsir itu it'amul wahidat, itu dari atimah, to'am makanan. Saya melihatnya it'am itu makanan yang sifatnya pokok. Ya kan tanpa makanan kita tidak bisa hidup kan. Jadi yang sifatnya pokok itu tampaknya diwakili oleh rizquhunna itu. Wa kiswatuhunna. Kiswah itu sebetulnya kalau dilihat dari secara bahasa itu artinya pakaian. Bahkan tadi saya lihat di kamus Ma'ani, Al-Ma'ani itu kamus online tuh. Itu artinya pakaian mewah. Waduh, pakaian mewah ini kan harus tambah banyak nanti ngasihnya. Tapi itu secara umum artinya pakaian. Nah, akhirnya kalau saya itu dipisah jadi 2. Ada namanya beauty staff. Beauty staff itulah nafkah kecantikan, ya kan? Nah, nanti bisa itu. Jadi nanti ibu buat beli bedak, itu buat beli lipstik, ya kan? Buat beli baju baru. Nah, ini kiswah. Ya buat beli itu ada itu anggarannya. Nah, sudah ada anggarannya. Nah, kalau yang ini kan khusus untuk ibu, ya kan? Karena kan masalah kecantikan kan memang untuk ibu-ibu, ya kan? Kalau bapak-bapak kan ya tidak butuh yang ini.
Yang kedua kan rizquhunna. Rizquhunna itu kan makanan yang sifatnya pokok tadi. Nah, cuma kalau makanan pokok ini setelah diberikan oleh suaminya, tolong suaminya jangan dibiarkan kelaparan. Wah, sudah dapat kok dibiarkan kelaparan. Nah, ini nanti yang rizquhunna itu karena dia sifatnya makanan, maka itu bisa dimanage untuk keluarga. Jadi kan anaknya juga butuh makan ya, suaminya, termasuk nanti untuk listriknya. Nah, itu bisa dijadikan satu. Kalau yang kiswah tadi tampaknya karena itu kiswah itu pakaian, itu tidak bisa diotak-atik karena itu memang sudah untuk ibu. Sudah saya dapatnya ini buat saya. Kalau yang ini nanti untuk makanan dan lain sebagainya, ini untuk ke keluarga seperti itu. Nah, bendaharanya memang istrinya. Nah, suaminya kalau butuh ya tinggal minta, kan gantian kan. Kemarin kita yang ngasih, sekarang kita yang minta. Itulah kehidupan, ya. Kehidupan itu seperti itu. Tapi dari situlah kemudian muncul romantisme keluarga. Masya Allah, ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu hak dari ibu-ibu yang bisa diambil dari Al-Baqarah 233. Itu adalah nafkah. Tapi nafkah itu sekali lagi dikatakan bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf itu dengan cara yang baik, yang bijak, yang wajar. Memang kalau suaminya itu ya bekerjanya yang banyak itu nanti gajinya. Itu ya bil ma'rufnya itu ya ma'rufnya kalau pejabat itu ya beda dengan ma'rufnya Pak dosen, ya kan? Beda sama ma'rufnya guru ya. Beda-beda bil ma'ruf itu. Nah, yaitu sudah takdir ibu-ibu itu dapat suami apa, yang mana, tapi itu semuanya baik untuk kita. Ingat, ada seorang sahabat itu menjadi ahli surga karena dia itu sudah ikhlas ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia tidak pernah iri dan dengki dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita sudah ini pasangan saya, inilah yang terbaik untuk saya, titik, gitu saja. Kalau kita melihat ke atas terus, manusia itu tidak pernah cukup. Kan dalam pelajaran ekonomi waktu SD itu kita diajari yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, kan, kemampuannya terbatas. Kita lihat ke atas tidak pernah cukup, ya. Maka yang ada itulah kemudian bagaimana kita pandai manage. Alhamdulillah bisa sisa untuk diinvestasikan. Jadi itu ya, nafkah itu harus bil ma'ruf. Jadi kita sadar, suami saya itu kerjanya apa atau kerjanya itu. Dibantu kalau kerjanya kurang bagus, ayo mas ewangi apa, gitu, supaya dia lebih baik lagi. Seandainya sudah cukup, alhamdulillah. Nah, inilah keluarga, saling tolong menolong, jadi ya. Jadi itu tadi konsep sudah kita sampaikan ya, kita berkeluarga karena kita saling tolong menolong. Lalu yang terakhir itu masih di Al-Baqarah 233. Ini ceritanya seperti ini. Fa'in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawur. Seandainya kedua orang tuanya itu ingin menyapih anaknya, ya, atau ingin menyusukan kepada orang lain. Jadi tradisi menyusukan itu tampaknya banyak dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya. Cuma di kita mungkin masih takut ya, karena wah nanti tidak apa gitu. Tapi itu tidak menjadi tradisi kita. Yang sudah menjadi tradisi paling tidak itu asinya saja. Karena dulu waktu anak saya itu kok asinya kurang. Ternyata nyari temennya ada yang sama-sama baru punya anak kan. Ternyata asinya ada yang kurang, minta dong kayak gitu. Alhamdulillah dapat itu. Kayak gitu. Iya, donor ASI ya. Nah itu. Ini di zaman itu juga ada. Nah cuma donor ASI itu di zaman dulu itu ternyata tidak gratis. Apa-apa minta gratis ya. Ya bayar kan. Maka di sini juga tidak masalah, itu boleh, tapi harus bil ma'ruf, dia diberikan haknya lah orang yang kita minta untuk memberikan ASI kepada anak kita. Dan ini menjadi tradisi yang berjalan waktu itu. Nah, ketika ingin menyapih anaknya, maka hendaknya kedua orang tua itu bermusyawarah. Maka saya sampaikan di sini, salah satu hak perempuan atau seorang istri itu adalah diajak musyawarah, diajak ngobrol, ya kan. Suaminya itu jangan kalau punya keinginan sedikit-sedikit langsung terserah dia eksekusi, istrinya tidak diajak
ngobrol, tidak diajak musyawarah. Ini diajarkan di sini, diajak bermusyawarah ternyata. Nah, jadi itu termasuk hak ibu-ibu, nanti bisa disampaikan kepada suaminya, Mas kalau ada apa-apa, nih musyawarah, jangan lupa nafkahnya, seperti itu kan. Kalau ngomong sama istrinya harus yang baik, yang lembut, jangan suka marah-marah. Nah gitu ya, nanti bisa disampaikan. Itu termasuk mengajak kepada kebaikan, kan kita tolong menolong dalam bil ma'ruf tadi kan. Saya kira itu dari saya. Sepertinya tidak adil saya yang di sini cuma seorang laki-laki lagi berbicara terlampau banyak ya. Gantian sekarang ibu-ibu mungkin bisa menyampaikan 1-2 hal. Mau bertanya ya silahkan, saya jawab sebisanya. Tidak bertanya ya alhamdulillah, syukur-syukur memberikan tambahan. Saya tutup dulu atau saya serahkan ke moderator dulu? Baik. Oh saya buka pertanyaan. Nah, oh silakan Ibu J. Ternyata banyak juga yang mau bertanya. Saya kira tidak ada. Ada mic buatan? Oh J, monggo Ibu. Semoga terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? J, buatan tidak terdengar. Enggak ada mic yang itu J. Terima kasih Ibu. Mungkin sekalian Ibu disampaikan tadi satu lagi J. Apa? Oh J. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil berupaya, bahkan sampai urusan keluarga yang agak serius, setiap diskusi jawabannya seperti itu. Nah, gimana sikap istri ini untuk karena kalau keluarga itu harus saling komunikasi, sedangkan si suami itu jawabannya selalu seperti itu. Gimana sikap istri yang harus dilakukan atau ya istri sebaiknya gimana? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi yang pertama ada laki-laki suka di rumah ya, jadi laki-laki rumah tangga. Kalau wallahu alam, kalau sepemahaman saya ya dia zalim ya, laki-laki itu zalim ya, karena seharusnya kan sebetulnya yang menjadi kewajiban dia itu adalah memberikan nafkah. Seharusnya dia kemudian berusaha, apalagi kalau dia mampu secara fisik ya, seperti itu.
ya mungkin bisa nanti kemudian ya didiskusikan apa yang bisa dilakukan seandainya nanti modalnya dari istrinya, kan tidak masalah kan, istrinya punya apa namanya pendapatan yang lebih, ya nanti suaminya dimodali supaya dia bisa bekerja, paling tidak itu menggugurkan kewajibannya seperti itu. Karena seperti ini, laki-laki itu nanti bekerja di luar itu kan juga sebetulnya supaya tetap menjaga maskulinitasnya dia gitu loh. Kalau laki-laki nanti di rumah terus kan hilang nanti maskulinnya. Kalau maskulin itu apa? Kejantanannya, Bu. Kejantanan itu penting, Bu. Iya. Supaya nanti ya tidak terjadi pada kasus-kasus ya mungkin beberapa ibu-ibu mungkin temukan, ya saya juga temukan. Ini sekarang sama laki-laki loh, laki-laki sama laki-laki, karena satu laki-lakinya itu maskulin, satunya ya maskulinnya hilang itu, nggak punya kejantanan gitu loh. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita ini kan tidak tahu ya situasi dan kondisi yang kita hadapi ya di Indonesia ini kan. Seperti katakanlah nanti di Ukraina itu kan awalnya dia damai, tiba-tiba hancur seperti itu. Kita nggak tahu seperti apa. Maskulinitas itu dibutuhkan, kejantanan seorang laki-laki itu dibutuhkan gitu untuk keluarganya, untuk masyarakat. Ketika itu hilang, orang laki-laki semuanya sudah malas-malesan, tidak mau kerja, kan secara otomatis kan ya ototnya melemah, mentalnya juga melemah. Kita akan menjadi masyarakat yang lemah gitu. Maka saya yakin itu kok zalim ya. Jadi bawa kerja atau mas apa terserah apa gitu. Minimal dia punya apa, produktivitas lah, punya produktivitas. Saya kira seperti itu. Tapi dalam tanda kutip seperti ini. Katakanlah dia kemudian sekarang jenengan fokus untuk berdakwah, ya seperti Rasulullah SAW. Dia bekerja di tengah-tengah masyarakat, tetapi kerja sifatnya sosial. Saya kira itu tidak masalah, ya. Karena kerja sosial itu banyak. Jadi kerja sosial, beraktivitas, memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Kenapa kok dia kerja sifatnya sosial? Karena ternyata memang di rumah tangganya dia sudah cukup dan istrinya itu mau menyedekahkan apa yang dia miliki. Nah ini nggak apa-apa mas buat keluarga kita, ya sedekahkan dengan apa namanya dakwah saja. Nah itu saya kira tidak masalah juga. Tapi kemudian dia bermalas-malasan hanya di rumah, kok saya yakin itu zalim. Bermalas-malasan sendiri itu kan zalim ya. Lalu yang kedua, seandainya tadi istri memiliki gaji lebih tinggi dari suaminya, karena tadi kan diizinkan bekerja, nah itu memang kan menjadi hak istri kan. Ya sebetulnya kayak gini itu nanti. Saya akan cerita pengalaman, berarti kan ini saya jadi curhat ya. Ya ini bukan curhat, tapi seperti ini Ibu. Kan kita sudah sepakati ya bahwa bekerja itu boleh, tapi kemudian karena sekarang itu kita punya tradisinya itu tampaknya yang namanya perempuan itu banyak keluar rumah, ya kan? Akhirnya memang mayoritas perempuan itu kan bekerja. Akhirnya ada yang perempuan itu gajinya lebih tinggi dari suaminya. Nah suami itu tentu tidak enak kalau dia tahu hak dan kewajiban ya. Oh itu kan memang uangnya istriku, saya kan nggak bisa ambil, ya kan? Nah, tapi istri itu ternyata terkadang berpikir, ini saya kan diizinkan sama suami saya, harta saya itu diambil toh. Mungkin ibu tadi berpikir seperti itu. Suaminya tidak enak ngambil, istrinya pengen kok suamiku itu kok nggak pernah menginginkan harta yang aku miliki. Nah itu, jadi ini tinggal dikomunikasikan saja. Seperti itu ya rasa-rasanya. Kalau saya loh, jadi umpamanya kan, jadi kalau istrinya punya uang dan itu memang dari hasilnya sendiri, kan gak enak saya ini ada kebutuhan ini kok pakai uangnya ini aja, kan gak enak. Kecuali nanti diskusi komunikasi, nah ternyata kemudian ini pakai istrinya sendiri aktif pakai punya saya saja, suaminya tentu akan senang nggak punya uang kok, ya kan, seperti itu. Jadi itu justru menjadi peluang untuk bisa lebih dekat, banyak berkomunikasi Bu. Itu saja sebetulnya. Mungkin kan saya kira suaminya juga tidak punya
niat buruk lah itu. Malah mungkin itu dia ingin lihat, oh itu memang bukan hak saya tidak ingin ambil. Mungkin kemungkinan kayak gitu. Tapi kan mungkin sebagai seorang istri dia punya pemikiran lain. Nah itu dikomunikasikan saja. Memang penting ya ternyata komunikasi ya. Saya kira itu Ibu J. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi katanya tadi tiga penanya. Monggo. Tapi tidak ada door prize-nya ini ya. Oh ada door prize-nya. Ayo silahkan semangat nih. Sudah disiapkan door prize-nya. Kalau tidak ada yang nanya nanti buat ustadznya. Oh ada. Saya kira tidak ada yang nanya Bu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sebetulnya ini bukan masalah istrinya rela ya alhamdulillah gitu ya. Cuma maksud saya itu seperti ini. Sebagai suami, dia kan meninggalkan kewajibannya itu kan zalim kan dia kan. Harusnya kan dia itu punya fisik seperti itu kan harus dia syukuri. Mentalnya harus punya mental yang kuat ya, harus berhadapan dengan orang lain. Mungkin nanti dalam kehidupan itu kan kadang kita ada problem-problem ya, banyak berhadapan dengan instansi terkait, banyak berhadapan dengan polisi ya kan, berhadapan dengan urusan-urusan administrasi kenegaraan, berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan lain sebagainya. Itu kan penting untuk dilatih. Nah kalau suaminya nanti cuma di rumah ketemu anaknya terus, nanti maskulinitasnya hilang, kejantannya hilang gitu. Jadi saya lihat itu kok zalim ya kalau laki-laki seperti itu ya. Wallahu alam. Jadi bukan masalah perempuannya kalau saya, itu bukan masalah perempuannya. Tapi harusnya dia sebagai laki-laki itu dia berusaha apa yang menjadi kewajiban dia itu dia penuhi. Itu kan kewajiban saya. Saya harus usahalah ya apa yang saya bisa gitu. Seandainya nanti ternyata tadi dalam beraktivitas itu ternyata dia tidak bisa beraktivitas di ranah ekonomi ya, dia beraktivitas di ranah sosial, bisa memberikan dampak-dampak yang mungkin tidak uang, saya kira juga tidak masalah. Tapi dia kemudian bisa produktif seperti itu. Wallahu alam. Kalau saya lihat seperti itu, ya. Memang ini tampaknya belum terjadi di zaman Rasulullah sehingga belum ada Quran hadisnya, ya. Nanti perlu kajian lebih jauh. Saya tidak tahu ini apakah jadi tren baru, sudah ada atau tidak, berapa persen yang seperti itu. Wallahu alam. Jadi saya kira seperti itu, ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya miliki ya. Mungkin ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Manusia tidak pernah luput dari kekurangan itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.